semua, welcome back to my channel. Kali ini kita kembali lagi ke pembahasan tentang Viking Rise lagi. Tapi yang bakalan kita bahas selanjutnya adalah soal Beast Pen ya, atau Mon ya. Jadi kita bakalan bahas soal tunggangan kita yang ada di sini nih, Beast Pen. Dan Beast Pen ini bangunan yang akan kalian temukan ketika level dari CH kalian itu level berapa ya, aku lupa. Beast Pen pokoknya syarat untuk membuka Beast Pen itu aku lupa levelnya berapa, CH nya perlu berapa. Cuman yang pasti sebelum kalian bisa bangun Beast Pen, kalian harus sampai ke bagian ini. Mana ya, tunggu, ada di sebelah sini. Nah kalian harus nyampe up ini, baru kalian bisa membuat yang namanya Beast Pen atau tempat penangkaran hewan-hewan kalian. Jadi pertama kalian harus naklukin ini ya. Intinya gimana caranya kalian bisa naklukin tempat ini, maka Beast Pen itu bakalan kalian bisa untuk dibuat atau dibangun. Dan kita balik lagi ke Beast Pen, tempatnya tunggangan kita untuk menangkap. Jadi di sini tidak ada kejelasan lebihnya, hanya saja ada di dalam. Jadi seperti ini. Jadi di Beast Pen itu ada yang namanya sistem trap. Sistem trapnya itu dari common, terus uncommon, terus masuk ke rare, epic, baru legendary. Yang biayanya 60.000 ini itu yang legendary. Terus di sini pojok ini adalah total point trapnya. Point trap itu yang bikin kalian bisa menggunakan trap-trap ini sendiri, kayak gitu. Hanya saja ketika kita menggunakan ini, trap-trapnya di sini itu random ya. Jadi nggak berurutan kayak 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, enggak. Jadi ketika kalian gunakan yang ini, nanti muncul yang ini, bisa kembali ke yang ini lagi. Itu tergantung dari randomnya kalian. Contoh ya, seperti ini. Ketika gua ngambil ini, dengan selanjutnya itu belum tentu ini kebuka, walaupun kita sudah beli ini. Jadi emang di sini itu random, tidak bisa dijelaskan soal urutan pastinya, kapan dia bakalan kebuka, yang ini atau ininya kapan, kita nggak tahu. Terus di sini kalau misalkan kalian buka tanda tanyanya, di sini kalian bakalan melihat keseluruhannya dari jebakan common, peluangnya dapat kualitas tangkapan seperti apa, sampai yang paling tinggi itu adalah legendary. Dan di legendary sendiri yang harganya 60.000 itu poin untuk mendapatkan legendary kalian hanya 20%. 50% nya itu adalah untuk mendapatkan rare atau yang warna biru gitu ya. Jadi masih ada kemungkinan kalian sudah mengeluarkan 60.000 poin tapi kalian tidak mendapatkan legendary, kayak gitu ya. Sudah istilahnya random kalian untuk menggunakan trap ini, karena memang kualitas dari mon itu sendiri tergantung dari trap yang digunakan gitu ya. Dan tingkatannya biar bisa cepat untuk terbuka walaupun random, presentasenya antar epic dan legendary ini lebih sering, itu dengan syarat ya, dengan syarat ada di sini.
Jadi di bagian workernya, di pengelolaan worker, Bispen itu punya 2 slot. Nah, antrian perebutan nih ya untuk yang Bispen. Usahakan kalau misalkan kalian bisa dapat itu adalah versi worker yang legendary atau season workernya. Selain efek dari season worker ini, selain efeknya adalah mempercepat waktu pemulihan poinnya ini, jadi untuk mempercepat waktu isi poinnya, kalau bukan legendary dia bakalan lebih lama lagi untuk memenuhi sampai batas maksimalnya di 150.000. Tetapi ini bisa lebih tergantung dari sumbernya. Sumbernya itu adalah item gitu ya. Kalau normalnya ya cuman berhenti di 150.000. Ini sama seperti kalau kalian energi. Nah, botol energi itu ya mirip. Poin untuk Bispen trapnya juga kayak gitu. Lalu di Bispen ini soal kualitas mount ini bermacam-macam ya. Di sini kita lihat di sini mulai dari tingkatannya tadi udah jelas ya, ada biasa, hijau, biru, ungu, sama emas atau legendarinya ya. Dan untuk atributnya sendiri, atributnya kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 atribut, yaitu adalah fire, ice, light, darkness, life, sama destruction. Fire ini identik untuk kalian yang tipe archer. Lalu light ini untuk pikeman, sedangkan life ini untuk infantry. Destruction itu lebih untuk buff untuk meningkatkan skill. Sedangkan darkness ini untuk kalian yang tipikalnya squad troop. Berarti untuk hero yang tipikal captain. Ya, leader atau kapten. Dan S itu untuk debuff atau mengurangi skill. Dan atributnya sendiri di sini ya, atribut tertinggi ini yang ada di urutan paling atas itu adalah atribut tertingginya. Jadi maksudnya di sini contoh ya, saya ambil contoh yang bagian fire. Di sini itu meningkatkan archer, entah itu defense, entah itu attack. Tapi kualitas terbaik itu adalah yang meningkatkan attack. Disusul kedua yang defense, baru hit point atau HP. Nah, meningkatkan porter dan kecepatan dan sebagainya, ini semuanya jatuhnya adalah random. Tapi kalau pengen kalian kualitasnya, berarti ya diurut adalah kualitas legendary. Kalau untuk archer ya, kualitas legendary, tipe elemennya adalah fire, dan atributnya adalah meningkatkan attack archer itu sendiri. Contoh, gue bakalan ambil contoh di sini adalah legendary gue, yaitu si Forest Demon Wolf. Dia berarti untuk infantry kayak gitu. Dan ini kualitasnya sudah yang terbaik di kelasnya untuk infantry. Pertama, dia kualitasnya legendary. Kedua, dia atributnya adalah life. Ketiga, atribut di sini itu adalah infantry. Dan aptitude-nya itu udah di tingkat 156. Jadi kalau misalkan nanti dimaksimalkan, dia bakalan maksimal attack-nya di 53%. Atau kita buletin aja 54%. Dengan syarat ya, partnya juga legendary semua. Dengan tipe yang sama. Kayak gini ya. Dan apa perbedaannya? Nah, perbedaannya ketika kita lihat yang epic. Di sini kalian bisa lihat ya. Epic kalau misalkan dari awalnya dia bukan attack, ini ketepatan gua awalnya itu adalah attack, cuman partnya ya, partnya ini beda. Jadi ada HP 0,09 ini itu dari partnya.
aslinya kalau misalkan attack-nya dia maksimal itu di 50% full attack gitu ya. Dan ini atribut dari si tunggangan itu tidak bisa diubah ya. Jadi sesuai apa yang kalian tangkap. Ketika tunggangan kalian dapatnya bukan atribut tadi, peningkatan archer misalkan, di bawahnya defense, itu yang atribut bawaan nggak bisa diganti. Yang bisa di hone itu hanya atribut dari si partnya sendiri. Jadi aptitude honely part ini bisa di hone. Lalu hone ini hone aptitude ini bisa diubah dengan syarat di level mon 15 kayak gitu ya, di level mon 15. Ini dua tipe yang dimana atributnya itu adalah atribut level maxnya. Maksudnya kalau fire berarti yang kita cari itu adalah attack archernya, sedangkan kalau misalkan life berarti yang kita cari adalah attack infantry-nya. Nah, bagaimana kalau misalkan bukan yang bagian attack? Kalau bukan bagian attack, kalian bakalan seperti ini. Contoh ya, ini fire, tapi dia atribut awalnya adalah muatan troops. Ya, ketika di versi maksimalnya itu adalah seperti ini. Jadi peningkatan archernya sekian dan peningkatan trupnya sekian. Nah, muatan yang trup ini itu nggak bisa diganti kawan. Gitu ya. Kalian mau bagaimanapun ininya diganti, contohnya ini muatan trup level awal itu nggak bisa diganti. Yang bisa diganti hanya bagian partnya aja, kayak gitu ya. Jadi jelas ya, ketika kalian dapat atribut awalnya mod trup, ya udah sampai akhir dia kalian level max ya bakalan tetap kayak gitu. Tapi itu totalnya tetap segitu juga. Dan menurut dari gua pribadi, kalau misalkan legendary itu masuk ke high tier ketika aptitude awalnya itu di atas 50, di atas 150. Itu high tier. Dan kalau untuk epic di atas 104, di atas 130 itu udah masuk high tier. Kayak gini ya. Nah, 130 itu udah masuk high tier atau yang ini juga. Dan ketika kalian menaikkan level dari si tunggangan ini, itu aptitude nggak berubah. Aptitude berubah ketika ditambahin part seperti ini. Baru aptitude-nya berubah. Tapi kalau misalkan belum, dia sampai level 10, aptitude-nya bakalan tetap di aptitude awal. Gitu ya. Aptitude-nya tetap di awal. Ini juga sama, tetap di awal. Dan kelasnya pun berbeda ya. Kalau misalkan si legendary, ini contoh ambil lagi. Ini versi yang rare biru, itu total kekuatannya itu 1500. Tapi ketika dia yang epic itu jadi 3000, bedanya 2 kali lipat. Tapi lagi ketika ketemunya dengan yang legendary itu bedanya udah hampir 2 kali lipat juga. Dan sampai detik yang 5630 ini itu sama halnya dengan kalian membuat epic sampai level 15 atau level 18. Baru kalian kekuatannya sama dengan yang legendary satu ini. Makanya kenapa legendary itu sangat mahal, itu adalah ini penyebabnya. Dan legendary kalau misalkan nggak dapat yang bagian peningkatan, utamanya bagian attack atau sesuai yang tadi yang dicontohkan yang gue bilang tadi urutannya, itu kayak sayang banget gitu ya, sama seperti yang mon ini. Jadi kalian bisa lihat ya, ketika dia bukan yang kita targetkan, aptitude-nya juga turun, nilai ininya juga turun, dan hasilnya ada perbedaan yang lumayan signifikan sebesar 1000 power gitu ya.
Sebagai contoh lain, ini kalian bisa lihat di mana ya? Ya, sepertinya gue nggak nyimpen. Intinya ada contoh lain yang nanti di sini levelnya 200 doang. Powernya 200. Entah itu yang ini, kayaknya ini. Nah, ini karena dia di bawah 110. Nah, di bawah 110 itu powernya sangat anjlok banget. Jadi kalau misalkan yang abu-abu ini dia bagus di aptitude 110. Yang ini juga sama, nggak boleh kurang dari 110. Kalau misalkan di bawahnya dia pasti anjlok nilainya. Dan yang ini sama, nggak boleh kurang dari 110. Dan kalau misalkan nanti sudah masuk ke yang ini nih, tuh, jadi beda ya. Ketika aptitude-nya beda di atas 120 nih, ini jadi 1540. Pokoknya aptitude-nya ini bakalan ngaruh banget, jadi nilainya bakalan sangat berbeda. Ya, intinya ada perbedaan. Cuman kalau misalkan yang biru ini gue nandainya jelek itu di bawah 120. Jadi 120 ke bawah itu menurut gue udah jelek dan bisa kalian korbankan. Dan kalau misalkan untuk epic di bawah 130 aptitude itu udah jelek, kalian bisa korbankan aja. Karena percuma juga, setiap kalian naikkan, ini yang berubah adalah ininya. Ya, naiknya itu nggak seberapa lagi, 0,03%. Jadi kalau dari awal startnya aja udah jelek, ya udah sampai akhir juga tetap jelek gitu, nggak bisa dimaksimalin juga. Jadi percuma juga menurut gua. Jadi yang high tier menurut gua adalah kalau misalkan yang biru itu di atas 120, kalau yang ungu di atas 130, dan kalau untuk legendary di atas 150. Kayak gitu ya. Jelas? Ya. Dan untuk mendapatkan legendary sulitnya ya dari sini sulit. Terus yang kedua itu adalah dari staging post. Staging post ini bisa kalian mendapatkan Beastmon level legendary, tapi dengan catatan kalian membayar atau ya ini dia, top up sebesar 80.000 untuk waktu selama 30 hari. Dan gua sarankan kalian kalau misalkan pengen sistem top up ini, minimal kalian sudah ada di level 29 atau level 30. Di kisaran 28, 29, 30 ini kalian bolehlah untuk top up langganan yang 30 hari staging post. Jadi ada kesempatan kalian untuk membeli ini box mon elementalnya dengan ya dijamin pasti epic. Ya, jaminan pastinya epic, tapi ada kemungkinan kalian dapat legendary walaupun cuman 1% gitu ya. Tapi nggak masalah, daripada kalian tadi yang menunggu random yang awal dari yang trap. Dan di toko fresh tag dari staging post ini, gue sangat saranin semua beli yang berhubungan untuk Beastmon, karena emang menurut gue fresh tag ini lebih difokuskan untuk kalian yang mon aja. Jadi beli aja nih semua tentang mon sampai habis, itu investasi yang nggak bakalan kalian rugi juga. Dan itu untuk meningkatkan mon yang kalian perlukan. Dan untuk mon sendiri, gua saranin minimal kalian yang untuk investasi adalah mulai dari yang rare ke bawah, mendingan gak usah kalian investasikan, ya kalian tumbalin aja, gak apa-apa.
Tapi kalau bisa ya mulai dari rare. Dan rare setiap naik satu level itu biaya untuk naikin level itu nambah 5.000. Kalau epic setiap nambah satu level itu naiknya 50.000, naiknya 10.000. Dan kalau misalkan apa namanya, legendary ini itu naiknya sekitar 15.000 apa 20.000 gitu, apa 25, bedanya. Intinya ada perbedaan, sehingga saya sih naiknya 15.000 ya. Ntar kita koreksi aja ya ke depannya. Tapi karena gue kekurangan XP untuk mon, ya sudah, nanti lagi. Intinya kayak gitu. Dan di sini kalau misalkan kalian pengen berinvestasi, maka dari awal ya sudah, kalian usahakan ya bergebu-gebu boleh lah untuk mendapatkan minimal ya epic atau ya versi birunya, rare-nya. Rare nggak apa-apa, atau epic. Dah. Kalau misalkan di bawah kelas itu ya kalian jangan berinvestasi, simpen aja. Baru diinvestasikan ketika sudah mendapatkan mon yang sudah ditentukan. Dan untuk monnya sendiri, part mon ini di sini ada nilai keberhasilannya. Jadi ini walaupun gue udah pakai part, tapi itu bisa diganti sesuai dengan tingkatannya, terserah kalian mau pakai yang mana. Dan kalau bisa gunakan yang satu jenis. Kalau yang api ya api, yang left, yang destruction ya destruction. Disesuaikan aja, jangan diganti. Dan nilai tingkat keberhasilannya semakin bagus warnanya, kayak tadi part juga sama, ada yang rare, epic, ada yang legend. Itu tingkat keberhasilan nyambungnya juga sama. Nah, jadi hasilnya pun berbeda-beda ya sambungannya di sini. Dan ini buat kalian yang mau berinvestasi, ya gue saranin sih tadi kayak gitu. Dan yang cara kedua adalah gunakan di trap ini dengan menumpuk jumlah poin jebakannya. Dan di sini biar kalian tahu cara mendapatkan part itu sampai detik ini kita tahunya hanya via ini tadi. Nah, via ngebuang dari yang sudah ada kayak gini. Ada kemungkinan peluang meraih part, tapi kalau yang pasti itu adalah dapat XP. Dan tiap tingkatan itu berbeda ya jumlah XP-nya, gitu ya. Makanya di sini contoh, dan kita lihat hasil dari daur ulangnya dapat apa. Ya udah, kita dapat XP aja, gitu ya. Jadi ada kemungkinan saja. Dan yang di trap yang bakalan gue coba, karena di sini trap ini random, kita coba adalah yang ini. Yang di sini itu adalah kualitas tangkapan secara tangkap cepat. Jadi ketika kalian menggunakan cara ini, kalian misalkan taruh di yang legendary, maka pilihannya semua yang di bawah legendary itu bakalan langsung didaur ulang untuk mendapatkan part sampai jumlah batas dari ininya habis, gitu ya. Makanya gunanya ini ditabung adalah untuk gunakan tangkap cepat. Kalau misalkan kalian capek nyoba satu-satu sampai ya nyampe yang bagian ujung ini muncul ya, gitu ya. Kalau gua sekarang sudah menyiapkan sekitar 400.000 ya, 400.000. Tapi kita coba gunakan aja. Apakah 400.000 cukup untuk mendapatkan legendary, gitu ya. Kalau emang gak cukup ya sudah, toh juga udah punya. Di sini gue punya 500.000 ya,
500.000 dan ya kita coba aja tangkapan yang cepat. Ada kayak gini dan klik aja. Jadi seperti ini ya, kita nggak dapet yang legendary sama sekali. Jadi 500.000 itu kita nggak dapet sama sekali. Ini sulitnya dari tangkap cepat. Tapi kita ya sudah, memang nggak dapet, mau gimana kan lagi. Tapi kalau misalkan kita pengen di kualitas mon yang ini, kita pasti bisa tuh, ya nggak? Karena nggak dapet ya sudah. Legendary juga udah punya satu. Terus alasannya kenapa gua nggak ngambil yang kualitas ini epic, karena gua udah punya yang epic gitu. Dan gue mau nyimpen epic kebanyakan, nanti akhirnya adalah gue bingung sendiri untuk meningkatkannya yang mana, kayak gitu ya. Nih, karena gue di sini udah 1, 2, 3, 4. Terus gue pengen naikin, ya kelamaan coy. Ngurusin 1 aja udah lama banget, kayak gitu ya. Ya udah, karena kita udah dapet poinnya, kita lihat perbedaannya berapa. Untuk yang ini, naikin 1 level, des tuh 90.000, berarti bedanya per 1 level itu naiknya 15.000 gitu ya. Terus tadi part gua dapet yang ungu. Nah, ungu ini maksimalnya, nah tadi di sini sudah dapat yang ungu, buntutnya beda ya. Tadi yang biasa dan kalau yang ungu, nah sudah mulai kebakaran. Ya kayak gitu intinya. Dan kita lihat di sini 80%. Oh, hasilnya adalah jadi 80% juga tingkatnya ada kemungkinan gagal ya. Jadi nggak selalu hasilnya bersih bisa. Itu yang tingkat 80%. Gimana kalian yang tingkat di bawah kayak 30% kayak gini, itu nggak tahu juga, bisa dapat bisa enggak. Tapi ya sudah, ini kembali lagi ke untung-untungan aja, kayak gitu ya. Oke, soal hasilnya tidak sesuai ya sudah, itu namanya juga sudah apa istilahnya, sudah kita coba. Jadi kedepannya buat kalian selalu investasikan kepada yang pasti aja. Jadi nggak masalah kalian mana sih tadi, nah nggak masalah kalian buntutnya ini partnya masih warna ini atau apa, ini bisa diganti nanti ketika pakai hon. Yang penting nempel aja dulu gitu warnanya. Yang kalau udah dapet nempel warnanya, kalian bakalan dapat juga, pada akhirnya pasti dapat juga, kayak gitu. Jadi sudah ini tutorialnya buat kalian yang penasaran bagaimana mendapatkan mon legendary. Dan kalau pengen yang pasti ya kalian beli. Kalau misalkan nggak pasti dan pengen nyoba ya kayak tadi 500.000 aja belum tentu dapat ya, tergantung hoki-hokian kalian aja soal bis legendary. Tapi ya tadi mendingan kalau kalian sudah punya kayak gua ini, udah beberapa yang istilahnya epic dan legendary udah ada, sambil istilahnya itu sambil ningkatin, ya udah coba-coba aja untuk ngumpulin lagi poinnya, habis itu coba lagi. Jadi kenapa harus, kalau misalkan yang gua tahu, ketika kalian belum punya sama sekali, kalian pasti bakalan pengen nyoba lagi dan nyoba lagi. Tapi kalau misalkan kalian sudah dapat, ya ulas aja. Sama kayak
ketika di hero kayak gini ya. Kalau misalkan hero, kita belum punya hero yang banyak, kita biasanya bakalan selalu ngabisin yang namanya di sini batu summonnya ini. Kita bakalan terus mensummon sekiranya dapat gitu kan. Tapi akhirnya adalah zone juga. Oke, ini aja yang bisa gue bagi buat kalian tentang beast pen. Jadi sekali lagi, tingkatannya tiap beast itu punya tingkatannya sendiri dan itu random. Ya, gue ulangin lagi, di situ random. Jadi yang di sini kesimpulannya adalah ini atau tipe ini, elemen ini tergantung elemennya. Meningkatkan archer itu adalah yang kita cari ya. Tapi kalau misalkan nggak dapet ya itu masuk ke yang epic atau legendary yang low tier, bukan high tiernya ya, low tiernya. Dan untuk yang part itu bebas sebenarnya. Yang penting kalian sudah partnya dapat, misalkan nanti dapat legendary part terus kepasang dan nempel, udah cukup. Nanti soal atributnya, atribut ininya nggak cocok, kalian bisa di hone aja sampai menemukan atribut yang cocok atau attitude-nya yang cocok dengan yang kalian butuhkan. Yang penting nempel dulu buntutnya. Oke, itu aja yang bisa gua bagi untuk kalian sekarang. Kurang lebihnya ya gua mohon maaf. Dan jangan lupa kalau misalkan kalian suka dengan video seperti ini, like, tinggalkan komen untuk berbagi cerita, dan juga jangan lupa di subscribe untuk bantu gua biar lebih giat lagi. Oke? Thank you dan bye.